Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 5 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong kami yang sejati. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau segera dalam mengampuni kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Jumat tanggal 5 April 2024. Dengan judul Penolong. Ayat tema diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Para pemimpin di Yerusalem telah mengirimkan mata-mata untuk mencari alasan untuk membunuh Kristus. Dia menanggapinya dengan memberi mereka bukti kasihnya terhadap umat manusia, rasa hormatnya terhadap hukum, dan kuasanya untuk melepaskan diri dari dosa dan kematian. Demikianlah dia memberikan kesaksian tentang mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Mazmur 109 ayat 5. Dia yang di atas gunung memberikan perintah, kasihilah musuhmu. Dia sendiri yang mencontohkan prinsip tersebut, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Matius 5 ayat 44 dan 1 Petrus 3 ayat 9. Para imam yang sama yang menghukum si penderita kusta untuk diasingkan, menyatakan kesembuhan yang daripadanya. Hukuman ini yang diucapkan dan didaftarkan di depan umum merupakan kesaksian yang teguh bagi Kristus. Dan ketika orang yang disembuhkan itu diterima kembali dalam jemaat Israel, atas jaminan para imam sendiri bahwa tidak ada noda penyakit pada dirinya, dia sendiri menjadi saksi hidup bagi penolongnya. Dengan penuh sukacita, ia mempersembahkan persembahannya dan mengagungkan nama Yesus. Para imam yakin akan kuasa ilahi Juru Selamat. Kesempatan diberikan kepada mereka untuk mengetahui kebenaran dan memperoleh manfaat dari terang tersebut. Jika ditolak, ia akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Oleh banyak orang, terang itu ditolak. Namun itu tidak diberikan dengan sia-sia. Banyak hati yang tergerak sehingga untuk sementara waktu tidak ada tanda-tanda apapun. Selama hidup Juru Selamat, misinya tampaknya hanya mendapatkan sedikit tanggapan kasih dari para imam dan guru. Namun, setelah kenaikannya, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Pekerjaan Kristus dalam menyucikan penderita kusta dari penyakitnya yang mengerikan merupakan gambaran pekerjaannya dalam menyucikan jiwa dari dosa. Orang yang datang kepada Yesus penuh kusta. Racunnya yang mematikan meresap ke seluruh tubuhnya. Para murid berusaha mencegah guru mereka menyentuhnya. Sebab siapa yang menyentuh seorang penderita kusta, ia menjadi najis.
Namun ketika ia menumpangkan tangannya ke atas penderita kusta itu, Yesus tidak menerima pencemaran apapun. Jamahannya memberikan kehidupan, memberikan kekuatan. Penyakit kusta itu ditahirkan. Demikian pula halnya dengan penyakit kusta karena dosa, yang sudah mengakar, mematikan, dan tidak mungkin dibersihkan dengan kuasa manusia. Dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 265 dan halaman 206. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam menyembuhkan yang sakit, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini tentang Yesus Kristus. The Desire of Ages, halaman 266, paragraf 2, berkata, dalam beberapa kasus penyembuhan, Yesus tidak serta-merta mengabulkan berkat yang diminta. Namun dalam kasus kusta, segera setelah permohonan diajukan, permohonan tersebut dikabulkan. Ketika kita berdoa memohon berkat duniawi, jawaban atas doa kita mungkin saja ditunda, atau Allah dapat memberi kita sesuatu selain yang kita minta. Namun tidak demikian ketika kita meminta pembebasan dari dosa. Kusta adalah lambang dosa. Allah akan segera menjawab kita saat kita meminta pembebasan dari dosa. Adalah kehendak Allah untuk bebaskan kita dari dosa dan menjadikan kita anak-anaknya serta memampukan kita menjalani kehidupan yang kudus. Itu sebabnya dalam The Desire of Ages halaman 267 paragraf 1 dikatakan, dalam penyembuhan orang lumpuh di Kapernaum, Kristus kembali mengajarkan kebenaran yang sama. Untuk menyatakan kuasanya dalam mengampuni dosa, maka mujizat itu terjadi. Artinya, pengampunan dosa lebih utama daripada kesembuhan fisik. Karenanya, Yohanes yang kekasih menuliskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itu sebabnya orang yang sakit kusta tersebut, Roh Nubuat lanjutkan dalam The Desire of Ages, halaman 267 paragraf 4. Namun yang diinginkannya bukanlah pemulihan fisik, melainkan pembebasan dari beban dosa. Seandainya dia bisa melihat Yesus dan mendapat kepastian pengampunan dan kedamaian dengan sorga, maka dia akan puas, hidup atau mati sesuai kehendak Allah. Seruan orang yang sekarat itu adalah, oh sekiranya aku dapat datang ke dalam hadirat-Nya. Inilah pentingnya kita memiliki Yesus yang adalah penolong kita, sebab dalam Yesus kita memiliki jaminan pengampunan dan kedamaian, serta menerima kesembuhan jasmani. Yesus adalah penolong yang memulihkan kita kepada kehidupan yang kekal. Sementara itu, Counsels on Health halaman 460 paragraf 1 berkata, melalui spiritualisme, setan tampil sebagai penolong bagi umat manusia, menyembuhkan penyakit masyarakat dan mengaku menghadirkan sistem keyakinan agama yang baru dan lebih agung. Tapi di saat yang sama, dia bekerja sebagai perusak. Godaan setan membawa banyak orang menuju kehancuran. Orang menjadi tidak bertarak, yang mengakibatkan penurunan akal sehat, kemudian pemanjaan nafsu, perselisihan, dan pertumpahan darah menyusul. Karenanya jangan tertipu, penolong sejati kita adalah Yesus Kristus. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 105, paragraf 4. Pekerjaan Kristus dalam menyucikan penderita kusta dari penyakitnya yang mengerikan merupakan gambaran pekerjaannya dalam menyucikan jiwa dari dosa. Inilah sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, orang yang sakit kusta tersebut saat meminta kesembuhan, segera Yesus sembuhkan. Sebab kusta itu adalah lambang dosa,
dan dosa itu perlu segera dibersihkan dari hidup kita. Jadi, penyembuhan kusta itu adalah gambaran akan pengampunan dosa-dosa kita. Sebab sebagaimana kusta, demikian juga dosa yang menggerogoti manusia sampai kepada kematian. Karenanya, saat kita berseru meminta kesembuhan, meminta pengampunan, Yesus Sang Penolong kita langsung menjawab, sebab kusta sama dengan dosa. Dan meskipun awalnya para imam menolak pekerjaan Yesus tersebut, tetapi setelah hari Pentakosta banyak imam yang bertobat. Kisah 6 ayat 7 berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini semua karena pekerjaan Yesus yang adalah penolong kita, oleh kehadiran Roh-Nya yang dicurahkan sejak hari Pentakosta. Dan kesembuhan serta pengampunan yang sama masih menjadi bagian kita sampai sekarang. Karenanya, bukalah hati dan terima Roh-Nya Mesias dalam hati kita. Maka kesembuhan dan pembersihan akan dosa menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa Yesus adalah penolong kami yang sejati, yang segera mengampuni kami akan dosa-dosa kami, karena dosa layaknya kusta menggerogoti kehidupan kami hingga pada kematian. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup kami, itulah wujud kami memiliki penolong yang sejati, yang siap mengampuni dan menyembuhkan kami, sehingga pada akhirnya kami didapati benar, dan saat Dia datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.